penetapan anggaran, lo rasa kita harus benar-benar melihat yang sifatnya skala prioritas. Sehingga masyarakat hana jenuh. Jina wate tawo gampung Pak Kepala Bapeda. Cerita tanya masyarakat panewo waron. Musrembang, nya musrembang atai mengana menton. Yang tahu usul lain di pegawai lain. Ini sudah menjadi isu di tingkat masyarakat. Sehingga nanti suatu saat masyarakat nggak akan lagi percaya kepada pemerintah. Karena penempatan pembangunan tidak sesuai yang diinginkan oleh masyarakat. Sementara kita punya sistem pembangunan itu dari bawah sampai ke atas, diusul oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan. Salah satu contoh nih Pak Kepala Bapeda, kita berapa tahun sudah merdeka? 80. Kenikmatan kemerdekaan masyarakat Desa Pebaru Wela Timur itu belum merasakan. Terkendala dengan transportasi. Tahun ini dalam usulan anggaran 2026 baru dimunculkan 600 juta. Saya rasa itu perlu penambahan. Karena mereka tidak ada solusi lain selain jalan itu untuk akses ekonomi dan kegiatan lainnya. Maka kami harap Pak Kepala Bapeda, Bapak sebagai salah satu perancang pembangunan daerah, harus benar-benar dikaji pembangunan itu yang benar-benar melihat kepada kebutuhan masyarakat. Sehingga perekonomian masyarakat hidup. Jangan asal kita buat program atas kepentingan-kepentingan, tapi juga kita kaji atas kebutuhan masyarakat. Jangan sampai terjadi di 2021 dulu. Ada pembangunan rumah singgah guru. Sekarang nggak butuh itu Pak. Wilayah kita dekat semua dengan. Sehingga membazir. Itu ada pembangunan di Desa Gling. Sungai Mas itu ada rumah singgah guru kalau nggak salah saya sampai 3 miliar. Terbengkalai menjadi kandang sapi dan kandang kerbau. Tanya nih peng, tapi dia menjadi pemborosan. Maka dengan peng yang ubah, kita manfaatkan pengnya yang betul, le yakin. Dan insya Allah masyarakatnya akan cepat terjadi penumbuhan ekonomi. Tapi kalau memang tak perlu anggaran hanya sebatas-batas pemeliharaan tanpa terselesaikan, nyahan akan terjadi. Mungkin yang tambahan dari lo, lanjut Bang Helmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu pimpinan dan seluruh peserta rapat yang kami hormati, baiklah, saya ingin menambahkan beberapa hal sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Mustafa tadi. Saya menyarankan juga setiap kita menyusun program itu memang harus kita kaji masalahnya dulu. Jadi tujuan kita membangun ini adalah menyelesaikan masalah. Ini terutama sekali kita seolah-olah tertutup mata dengan kondisi yang ada di lapangan. Salah satu contoh yang saya lihat, memang saya lahir di Waila, tapi saya bukan dapil Waila. Ateng Tupat itu merupakan salah satu permasalahan yang sangat sayang masyarakat kita. 2 hari hujan sudah banjir. Bahkan saya pernah berbicara dengan wartawan beberapa kali. Saya coba expose tapi tidak ada tanggapan yang berarti. Oleh Dinas UPR pun hanya begitu-begitu aja, ya Pak, tapi tidak pernah memfokus dengan kegiatan-kegiatan itu. Karena kalau kita bangun tempat selain status daripada jalan itu yang memang saya juga nggak tahu apa jalan nasional apa provinsi nggak tahu, tetapi ada jalan pintas yang tadinya sudah operasional. Nah, jalan Payabalok itu yang jaraknya hanya 8 kilo. Nah, kenapa itu tidak terpikirkan? 30.000 sekali jalan, pulang 30.000. Masyarakat kita hanya ada uang 100.000 pergi ke Melabo. Belum makan lagi. Ini saya minta pada PUPR, coba ini dipikirkan itu. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, kita lihat persoalan di pertanian. Ini ada usul, saya juga mantan kepala dinas pertanian. Dengan Pak Ramli dulu saya memang suka berdebat. Pak Ramli di DPR, saya di pertanian. 4 WD itu musuh kami dulu. Tidak ada untung itu. Tapi kita bukan berbicara untung, tapi bagaimana ekonomi masyarakat bisa berkembang.
Sementara ini persoalannya bukan kalau menurut kami di lapangan, nggak tahu menurut teman-teman di pertanian. Tidak ada kendala pengolahan lahan sementara ini. Kenapa ini yang diusul? Ini kan bukan mengacu pada permasalahan. Saya lihat tidak ada masalah. Yang masalah di lapangan karena kita hampir 60% lebih tak ada hujan, air. Ini yang saya lihat. Dan bantuan-bantuan mekanisasi pertanian terhadap pengolahan lahan cukup banyak. Ini coba diinventarisir dulu. Apa memang tepat? Saya tidak mengatakan itu memang tidak tepat sama sekali. Tapi paling tidak ditinjau sesuai dengan persoalan di lapangan. Kalau enggak kita lihat seperti ini, seperti apa disampaikan Pak Mus tadi. Kita pulang ditanya itu terus, musrembang. Tapi tidak ada yang selesai. Itu saya kira. Kemudian ada kegiatan-kegiatan lain yang sudah dibangun tetapi tidak operasional, seperti misalnya di dapil saya di jembatan Cokpluh itu kan besar, bangun jembatan sungai itu besar, tapi manfaat untuk melintasi masyarakat itu sangat-sangat diharapkan antara Cok Selamat dengan Cokpluh. Nah, tapi jembatan itu nggak operasional, nggak bisa dipakai. Padahal dengan kita sentuh betul-betul, nggak usah aspal, pengerasan saja saya kira sudah bisa dilewati. Anak sekolah dari sana bisa gampang ke sini. Nah, saya kira itu ya saran dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi ya. Ini mungkin dari Kepala Bapeda ini sudah sama-sama apa kita dengar apa yang diusulkan oleh DPR tadi. Ini harus di-cover. Ya, mana yang tidak perlu itu depending. Nanti diprioritaskan yang betul-betul untuk bisa selesai lah. Contoh misalnya ada jalan, enggak sampai 100 meter lagi mungkin ke daerah itu, selesaikan terus nanti dengan uang ini. Ini kan ada beberapa item yang kami sarankan tadi. Kami bukan nanti mau apa dibawa sana bawa, enggak ada. Saya berbicara segera Aceh Barat ya. Ini contoh nih. Contoh misalnya masalah motor ambulan. Ini sekarang buat permohonan dari Bapeda. Nanti ada minta teken dari Pak Ibu Ketua. Ada pimpinan di Pak Meskar minta beg laki atau bawa, laki jumpa bawa. Kayak gitu dia, jangan apa mana. Nanti bisa kasih ke rumah sakit lagi. Beg rumah sakit itu dibeli lagi dengan dana ablut. Belanja bengkak terus, ya. Dan juga ini masalah lampu tadi. Ini coba dihitung yang benar lu, berapa cukup untuk perbaikan. Kalau lebihnya bawa tempat lain, ya. Ini contoh, sangat mendesak kita lihat. Ya maaf Pak Wisa, bukan kita berdoa. Nya baik-baik ukirnya le mati-mati sebelah badan. Ini kursi roda, cobalah ke dinas sosial tu. Napa sikit. Nanti ada anggota dewan, coba nih ada kampung kami satu udah lumpuh, enggak ada kursi roda. Ini coba ditambah kursi roda tu, jangan dibutuhkan oleh masyarakat. Dia bagi yang enggak mampu. Baik wadahnya mentang pakai kursi roda, nak dengar aja ada tepih je. Ngendapih tilu pakai. Ini jangan lagi cobalah. Ditambah nanti masalah kursi roda. Anggarannya mendana disim dibesarkan yang betul-betul dia ada manfaat. Dan juga kalau bupati ada kunjungan ke daerah, ke desa, ada siapa yang ada sakit, bisa dibawa kursi roda itu. Ini kalau kursi roda nanti apa persediaannya terbatas, mana ada, ya kan? Ini juga ini perlu dipertimbangkan ya. Mungkin yang ada beberapa lagi, ini saya saran Pak Wirta. Ini daerah tambang ini benar-benar harus diperhatikan. Ya, enggak mampu dengan dana PBK, dengan dana CSR. Desak ada perusahaan untuk dibangun. Itu aspal. Contoh Paya Baru. Itu Paya Baru berapa tambang sekarang. MIFA ada di situ. Dia AJB ada di situ dia. MCN ada kena dia. Tapi ini coba lihat kat kampung di sana. Aspalnya sampai hari ini belum ada. Itu catat tu mana PU. Desa Paya Baru tu Kecamatan Merubo. Itu bukan dapil saya tu. Dapil orang lain. Tapi saya sekarang berbicara Aceh Barat. Itu baru sikit pada 2-1 kilo lagi dia ke kampung itu. Itu sudah. Nanti gini, bukan apa-apa. Ini ada manfaat kita juga nanti. Dengan kita bangun jalan Desa Paya Baru, nanti jalan yang di sana, jalan RGM kita dari mulut tambang AJB, bisa kita kasih nanti ke AJB untuk dibuat jalan hauling. Buat jalan hauling. Ini masyarakat enggak ada lagi montong jalan berdebu. Yang penting ini kita aspal dulu. Ini tolong catat prioritaskanlah. Kalau enggak tercover dengan dana DAOK, dana yang lain apa dana bagi hasil dengan itu? Dengan tambang
Ini tolong nih Pak Besar, jangan dibiarkan terus nih, ya. Termasuk tadi sampaikan oleh Pak ini dari Gerindra nih, Mas Sato Ijapal Paya Belok. Ini jangan hari ini, nanti waktu pembahasan kami bahas ABK murni nggak nampak lagi usulan itu. Ini paling penting nih jalan elak nih. Ini kita bilang banjir, nanti jalan itu juga, ya. Pada bukan lagi udah TV nasional masuk, bukan TVRI lagi, TV nasional udah masuk tuh. Tapi dari pemerintah daerah kita nggak ada peka tuh. Apa ditingkatkan jalan, macam jalan elak, jalan ya balok berapa kilo? Nanti prioritaskan. Coba jangan lagi nanti muncul nggak ada waktu kita usulkan nanti pembahasan KUA dengan PPAS tahun 2026 ternyata nggak muncul nih. Ini catatan Pak Bisa ya. Ini catatan benarnya baru ada kepala PU nih hari ini. Ini jangan, saya nggak ada bicara dapil nih, saya bicara Aceh Barat hari ini. Mungkin yang terakhir Kenada juga baru ini masyarakat sama tiga sangat mengharapkan itu krung krumbu normalisasi krung apa itu, karena banjir juga itu kemana kita cari jalan keluar, kemana itu harus diprioritaskan yang betul-betul yang manfaat. Apalagi sekarang masyarakat sudah mulai banyak mau bertani bersawah, tapi kalau airnya nggak kemana dibuang apa kalau musim hujan. Tapi dengan ada pembersihan krung sama tiga mungkin ada manfaat nanti. Ini coba nih diprioritaskan ya. Mungkin usulan saya itu, saya nggak maksa dari dana DOK, tapi ini ada beberapa sumber dana ini yang kita usulkan dengan dana CSR, itu aja kita fokuskan. Jangan dipaksa dengan dana ini. Dana ini nanti kalau ada beberapa yang tertunda, nanti mungkin bisa ditambah mana yang sifatnya mendesak. Itu yang diprioritaskan. Ya, mungkin itu aja. Saya kira wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.